Hi everyone, welcome back to my channel. Seperti yang kalian ketahui, kulit aku itu rentan berjerawat ya. Dan saking sering jerawatan tuh banyak banget bekasnya begitu. Nah, setelah aku merasa kulit aku tuh udah tenang dan gak ada jerawatnya, alias cuma bekasnya doang, aku memutuskan untuk mencoba sebuah brightening serum dari brand lokal Reset the Skin. Nah, sebelumnya aku udah pernah cobain exfoliating toner mereka yang mengandung 2% BHA. Kalian bisa klik di sini kalau menonton. Oke, jadi brightening serum yang akan aku bahas dan review di video kali ini adalah 10% niacinamide dan 2% alpha arbutin brightening serum. Ini yang packagingnya warna hijau. Soalnya kan produk-produknya Reset the Skin kan warnanya beda-beda kan. Nah, kalau yang brightening serumnya ini warna hijau. Nah, jadi si brightening serum ini katanya bermanfaat untuk mencerahkan kompleksi kulit serta memudarkan noda hitam dan kulit kusam. Begitu. Nah, seperti nama produknya, jadi ini key ingredientsnya adalah 10% niacinamide dan 2% alpha arbutin. Nah, seperti yang kalian ketahui juga, niacinamide itu juga dikenal dengan nama vitamin B3 yang merupakan antioksidan, bisa untuk mencerahkan, terus mengontrol produksi minyak di kulit kita dan juga bisa menghidrasi kulit kita. Nah, sedangkan kalau alpha arbutin ini dia merupakan antioksidan. Dia juga bisa untuk mencerahkan dan juga memudarkan dark spots dan discoloration lainnya. Begitu. Nah, sebelum aku masuk ke bagian review, aku mau sekedar info. Kalau ingredients arbutin itu ada dua ya, ada yang versi pure-nya yaitu beta arbutin, sedangkan versi sintetiknya ada dua, yaitu alpha arbutin dan deoksi arbutin. Nah, yang digunakan di brightening serum ini adalah versi sintetiknya yaitu alpha arbutin dengan konsentrasi sebesar 2%. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau bahas packagingnya. Tadi kan aku udah bahas packaging kotaknya kan dan warnanya. Sekarang aku mau bahas mengenai botol packagingnya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini lumayan gede ya untuk digenggam gitu. Nah, terus pas dibuka, jadi di bagian lubangnya ini tuh ada kayak plastik gitu untuk kayak penyangga. Bukan penyangga sih, pokoknya supaya nggak meluber tumpah-tumpah gitu. Nah, terus dia ini konsistensinya gel yang lumayan cair gitu. Nah, untuk konsistensinya yang lumayan cair, lubang untuk keluar produknya ini tuh terlalu besar gitu, jadi bisa tumpah-tumpah berceceran. Nah, cara aku mengakalinya adalah aku tuangnya ke jari ya, bukan ke telapak tangan. Jadi aku pump ke jari dulu, terus baru ke muka aku gitu. Karena kalau langsung dituang ke telapak tangan bakal berceceran tumpah-tumpah. Itu pengalaman aku waktu pertama kali pakai begitu. Nah, terus waktu aku pakai di muka aku, dia tuh ternyata mudah di blend, tapi ketika di blend tuh, maaf ya kalau suara berisik. Nah, tapi ketika di blend tuh malah kayak menghasilkan busa gitu. Aku nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap aku pakai tuh muncul busa gitu. Nah, aku coba blend terus, lama-kelamaan sih busanya hilang ya. Nah, so far sih sampai aku pakai ini selesai, efek busanya sih nggak bikin efek negatif di kulit aku sih. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya busanya itu. Cuman aku kayaknya perlu tanya ke admin si Reset the Skin-nya untuk nanya beneran menghasilkan busa nggak sih waktu di blend gitu. Nah, terus ketika selesai di blend, si brightening serum ini tuh dia mudah sekali menyerap ya, cepet banget menyerapnya dan dia tidak lengket. Nah, ketika dia menyerap dengan baik di kulit, dia tuh terasa lumayan hydrating gitu. Makanya aku suka pakai ini pagi dan malam. Nah, terus dia ini, seingat aku dia nggak ada wanginya ya. Ya, dia emang nggak ada wangi sama sekali. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian tertentu, ini aman di kulit kalian begitu. Nah, walaupun dia nggak ada wanginya, dia bukan yang kayak wangi pabrik gitu, enggak, dia beneran kayak no scent at all begitu. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau minta maaf dulu kalau di background kayak ada suara berisik, karena di sekitar rumahku tuh kayak ada acara kebersamaan atau apa gitu. Pokoknya lagi kayak lomba gitu, berisik teriak-teriak. Jadi maaf banget kalau ada suara berisik. Anyways, aku udah cobain si brightening serum ini selama
kurang lebih 3 minggu dan aku beneran pakai pagi dan malam hari gitu. Dan ternyata aku masih bisa nyisain banyak gitu di dalamnya, padahal aku kayak pakai itu lumayan banyak gitu. Tapi aku pakai cuma di area wajah ya, aku nggak pakai di area leher gitu. Tujuannya biar hemat aja gitu. Anyway, sekarang aku mau tunjukin foto before afternya untuk pipi kiri dan pipi kanan. Nah, pertama aku akan tunjukin foto before dan after untuk pipi kiri. Ini hasil seminggu pakai ya. Di minggu pertama kalian bisa lihat di fotonya itu drastis banget ya perbedaannya. Dan maaf banget kalau ada perbedaan pencahayaan, karena ketika tanggal 24 Agustus itu kayak cahaya dari jendela aku tuh tiba-tiba kayak terang banget sinar mataharinya, jadi hasil fotonya seperti itu. Anyway, kalian bisa lihat ini di pipi kiri aku setelah seminggu pakai. Di area tulang pipinya tuh beneran beda banget ya, kayak beruntusannya udah terhempaskan, terus banyak kemerahan yang sudah pudar gitu, walaupun ada kayak muncul jerawat satu tapi nggak apa-apa. Nah, pokoknya overall seperti itu ya di tulang pipi. Tapi kalau di bagian rahang ada yang kemerahannya pudar, ada yang masih stay di situ karena ini ya baru seminggu pakai gitu kan. At least ada progress gitu. Nah, ini juga hasilnya foto before dan after di pipi kiri, tapi setelah total overall 3 minggu pakai gitu. Nah, efeknya sangat signifikan menurut aku adalah di tulang pipi, yaitu walaupun ada beruntusan tapi berhasil terhempaskan gitu di foto afternya gitu. Nah, untuk di bagian rahang memang ada yang pudar, tapi ada yang kayak jerawatnya muncul lagi karena entah kenapa sering banget sekarang aku tuh muncul jerawat di area rahang dibandingkan pipi gitu. Apakah mungkin ini maksudnya adult acne, aku nggak tahu kenapa, karena usia aku juga udah nggak muda ya gitu. Nah, terus sekarang ini foto before dan after di pipi kanan aku. Again, maaf banget kalau lightingnya berbeda karena sinar matahari yang masuk tuh kayak terang banget tiba-tiba tanggal 24 Agustus. Nah, ini foto before dan afternya setelah seminggu pakai. Jadi ini minggu pertama ya. Kalian bisa lihat itu di tulang pipi beruntusannya hempas ya. Terus ada kemerahan yang bener-bener udah kayak fading gitu, memudar. Nah, untuk area rahang kalian bisa lihat di foto before tuh di rahang ada kayak jerawat gitu, tapi udah kempes dan membekas sedikit ya gitu. Pokoknya ini keren banget ya. Aku bener-bener merasakan efek si brightening serum ini di minggu pertama gitu. Pokoknya gila banget, aku sampai shock gitu. Nah, terus ini foto before dan after untuk pipi kanan aku setelah 3 minggu pakai pagi dan malam. Nah, mohon maaf juga kalau lightingnya agak berbeda ya, tapi kalian perhatiin aja. Again, di bagian tulang pipi kelihatan banget ya, ada yang beruntusannya tuh udah bener-bener hempas, dan itu ada kemerahan yang benar-benar udah fading banget gitu. Memang ada 1-2 jerawat yang muncul, tapi it's okay gitu kan, namanya juga kulitnya rentan jerawat, iya kan. Nah, terus untuk yang bagian rahang kalian bisa lihat itu yang sebelumnya ada jerawat itu benar-benar udah hempas, dan jerawatnya tuh dan bekasnya udah minimal banget begitu. Nah, segitu aja foto before dan afternya. Kalau aku rangkum ya, efek si brightening serum ini dari Reset the Skin yang aku rasain tuh, pertama dia itu sangat amat ampuh untuk menghidrasi dan menghempaskan beruntusan gitu. Dan dia juga sebenarnya ampuh untuk memudarkan bekas jerawat dan kemerahan gitu, tapi emang perlu sabar dan rajin gitu. Dan menurut aku hasilnya baru bisa terlihat kalau dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam, at least on my skin gitu ya. Aku nggak tahu efeknya di kulit kalian seperti apa begitu. Nah, tapi seperti yang kalian lihat di foto before dan afternya, memang ada bekas jerawat yang membandel banget, yang kayak itu nggak pudar-pudar gitu. Karena menurut aku ya mungkin itu udah lama banget ya bekas jerawatnya, dan aku juga jarang banget pakai produknya untuk mencerahkan gitu. Jadi bekas jerawatnya tuh udah kayak apa ya, betah gitulah di kulit aku. Semoga kedepannya dia nggak betah ya. Nah, mungkin sih menurut aku kayaknya aku perlu kayak ke klinik gitu untuk apa ya, laser atau semacamnya gitu, karena memang untuk perawatan kulit tuh produk skincare aja nggak cukup, perlu kayak monthly apa ya, treatment gitu ke klinik gitu. Tapi karena mahal jadi aku belum sempat begitu, jadi aku masih bergantung pada produk skincare begitu.
Nah, untuk jerawat kan niacinamide itu kan juga bisa sebenarnya untuk apa ya, menangani jerawat ya. Tapi kalau di kulit aku sih dia lebih kayak menghempaskan beruntusan daripada jerawat gitu. Kayaknya kalian kalau bisa punya jerawat yang parah, aku lebih menyarankan kalian pakai produk yang khusus untuk menangani jerawat gitu. Oke, segitu aja review aku mengenai 10% niacinamide and 2% alpha arbutin brightening serum dari Reset the Skin. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.